الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah-jemaah rahmatullah yang berbahagia, marilah senantiasa kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwa yang menyelamatkan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di nanti yaumul qiyamah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin. Jemaah rahmatullah yang berbahagia, selanjutnya adalah kita untuk selalu berusaha, berikhtiar untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita adalah bekal takwa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Untuk itu, marilah kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan atau dengan beramal soleh dan meninggalkan larangan-larangannya. Jemaah rahmatullah yang berbahagia, pada saat ini kita memasuki bulan Sya'ban atau dalam bahasa dalam tahun Jawa yaitu Ruwah. Setelah Sya'ban kita akan memasuki nanti di bulan Ramadan. Jemaah rahmatullah, marilah kita persiapkan, kita untuk bersiap-siap diri menjemput bulan Ramadan nanti dengan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Jemaah rahmatullah yang berbahagia, Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya yang diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id Al-Khudri bahwa Sa'id Al-Khudri berkata, saat itu Rasulullah SAW, saya mendengar dari Rasulullah SAW. Jemaah ini
sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Apa yang dia dengar? Yang dulu ketika Rasulullah bersabda, "Man shoma yauman," barang siapa berpuasa satu hari saja, yauman. Ini berita untuk umatnya. Barang siapa berpuasa satu hari saja, fi sabilillah, di jalan Allah, artinya yang diperintahkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya melaksanakan puasa karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan puasa karena memenuhi atau mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ya kebetulan di masyarakat kita ini ada berbagai macam puasa. Artinya di masyarakat kita ini banyak sekali puasa-puasa yang mereka kerjakan, tetapi dengan niat yang sangat bermacam atau banyak sekali macamnya dan banyak sekali niat-niatnya. Untuk itu di dalam hadis ini sangat jelas sekali, man shoma yauman fi sabilillah, yaitu berpuasa karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan dalam hadis ini, ba'atallahu wajhahu aminna, maka Allah akan menjauhkan, ba'atallahu, Allah akan menjauhkan wajhahu, wajahnya. Ini bukan berarti kalimat ini menunjuk wajah, artinya ini wajah ini mewakili atau menyebut sebagian, tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Allah akan menjauhkan wajahnya, wajah orang yang berpuasa itu, aminar, akan dijauhkan dari neraka. Sab'ina kharifan, akan dijauhkan dia, orang yang berpuasa ini walaupun satu hari, dengan dia itu dijauhkan dari neraka itu sejauh 70 kharifan, itu masa atau bahasa yang berat, akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu sejauh 70 tahun. Jamaah subhanallah yang berbahagia, ini jangan sampai kita dipahami parsial, artinya dipahami hanya sepotong hadis ini, sehingga kalau dipahami sepotong ini bisa saja orang ini setelah memahami terus mengamalkannya dengan cara yang tidak pas. Misalkan contohnya yang ini dulu, saya puasa satu hari saja akan dijauhkan dari neraka itu 70 tahun. Berarti kan saya cukup puasa sehari, tidak berikutnya tidak puasa. Itulah pemahaman yang kurang pas. Jangan subhanallah yang berbahagia. Sementara Allah memerintahkan, mewajibkan kita kutiba alaikumusyan, mewajibkan kita puasa itu yaitu 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, dan 1 bulan apapun ini jumlah harinya bisa 30 hari, tetapi juga bisa 29 hari. Jadi Bapak jemaah yang berbahagia,
bisa 29 hari. Makanya ketika nanti pemerintah akan menetapkan bulan Ramadan khususnya, atau nanti di bulan Dzulhijjah atau bulan besar, ini pemerintah mengadakan yaitu Rukyatul Hilal, melihat bulan di beberapa tempat. Itu syarat utamanya adalah mereka melihat itu adalah di tanggal 29. Ya. Jadi ini harus kita pahami. Nah, sementara Bapak Ibu Jawa Tengah rahmatullah, sementara kita itu ingin melihat tanggal 1 bulan apapun, padahal syarat melihatnya itu harus tanggal 29. Kenapa syaratnya harus tanggal 29? Karena kalau malam ini maghrib, ketika maghrib itu matahari sudah tenggelam, sementara bulan bisa dilihat, oh berarti besok itu puasa. Berarti umur bulan Sya'ban ini berarti 29. Karena apa? Karena melihatnya yaitu di hari yang ke-29. Kalau dari ke-29 Sya'ban ini ketika melihat kebetulan terhalang hujan atau mendung. Nah, kalau mendung itu kan kemungkinan bisa dilihat. Kalau hujan berarti kan sudah ya wallahu a'lam. Ketika tanggal 29 ini penglihatan atau yang melihat ini terhalang oleh awan, mendung atau bahkan hujan, maka teorinya digenapkan bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Berarti ketika melihat kita itu ketika tanggal 29 ini melihat kok terhalang oleh awan, oleh mendung atau bahkan hujan, maka digenapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Selanjutnya yang harus kita pahami, nah kalau besok itu misalkan ya, ini tanggal 29 ketika maghrib ini hujan deras sehingga tidak mungkin bisa melihat. Besok lagi maghrib itu hujan deras lagi, apakah akan mundur? Ya tidak. Kenapa? Karena bulan itu umurnya maksimal 30 hari. Jadi tidak ada bulan Hijriah atau bulan Jawa itu tanggal 31, tidak ada. Yang ada adalah tanggal 29 dan 30. Nah, jangan sudah rahmatullah. Kenapa di hari kedua kelihatan maupun tidak kelihatan kok tetap puasa? Ya karena sudah meyakini tadi bulan itu orang luwih kok 30. Berarti berikutnya gelap orang gelap, iruh orang itu kelihatan atau tidak kelihatan, ya tetap puasa. Nah inilah memasuki namanya apa ya, bahasanya menggunakan istilah hisab dan ru'yah, sehingga bulan-bulannya ini memang berjalan seiring. Jadi pemerintah melakukan ru'yah itu diawali dengan hisab. Karena apa? Karena harus menentukan sesuk geloke tanggal 29. Pemerintah itu sudah bisa menemukan tanggal 29 kok. Jadi menemukan tanggal 1, 2, 3 dan sebagainya itu tentu sudah bisa dipahami dan itu tentu juga sudah bisa dilihat. Nah, kenapa kok pakai ru'yah segala? Karena pemerintah ini memulai yaitu hisab imkanur ru'yah. Walaupun sudah pakai pedoman hisab, tetapi ditambah satu dengan yaitu
disyaratkan dengan 3 derajat. Nah ini saya bicara dari segi pemerintah. Mulai tahun kemarin tinggi bulan itu disyaratkan menjadi 3 derajat. Nah sebelum tahun kemarin, jadi sebelum tahun kemarin itu mensyaratkan 2 derajat. Ini artinya apa? Artinya saya secara pribadi ini beruntung karena saya termasuk bahasa yang bisa menyaksikan ketika pemerintah itu memutuskan bahwa 2 derajat, terus sekarang kok bisa menjadi 3 derajat. Dan Bapak Ibu jauh sudah harus dipahami. Nah kalau itu mungkin saja nanti diubah lagi tidak menjadi 3 derajat, sangat mungkin. Kenapa? Karena ini menurut Profesor Thomas Jamaluddin, ketika mengoreksi kenapa harus diubah jadi 3 derajat, karena Profesor Thomas Jamaluddin dari Kementerian Agama itu menyatakan kalau 2 derajat itu kemungkinan bulan kelihatan itu sulit dilihat. Karena apa? Karena bias matahari dan bias sinar bulan itu sangat tipis dan itu sulit untuk dilihat. Maka ditingkatkan atau ditambah menjadi 3 derajat. Apakah tidak mungkin menjadi derajat-derajat yang lain? Sangat mungkin sekali. Berarti masalah melihat bulan ini adalah dari ketentuan pemerintah ini adalah namanya ijtihadiyah. Jamaah rahimahullah, untuk itu adalah kita semangatkan untuk puasa Ramadan ini, bahwa kalau kita puasa 1 hari saja, Allah akan menjauhkan diri kita dari neraka itu 70 tahun. Apalagi kalau kita berpuasa selama sebulan, maka Allah akan lebih menjauhkan diri kita dari neraka semakin lama dan semakin jauh. Artinya insya Allah kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sehingga akhir hidup kita husnul khotimah. Amin. Jazakallahu wa iyyakum minal mu'minin wal mu'minat wa dzikri wa khairul rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab lana min as-salihin. Rabbi hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati